Yang Kucintai Bukan Suamiku episode 1. Kenapa kamu masih bersikap seperti ini sih, Siska? Tanya suamiku yang tak pernah kuanggap sebagai seorang suami. Kamu sudah tahu alasannya, tak perlu kukatakan berulang kali kan? Jawabku dengan kasar. Aku lalu menarik selimut dan tidur membelakanginya. Sudah genap setahun pernikahan kami, tapi aku belum bisa mencintai ataupun menerimanya sebagai suamiku. Bukan dia tak baik, dia sangat teramat baik. Hingga ia bahkan tak menceraikan aku walaupun ia tahu aku tak pernah menghargainya sebagai seorang suami. Selama setahun pernikahan kami, tak pernah ia sedikit pun menyentuhku. Pernikahan ini adalah suatu kesalahan. Kuakui aku salah dalam hal ini. Aku menerima lamarannya saat hatiku tersakiti oleh seorang pria yang sangat aku cintai. Pria itu bernama Aska. Ia mengkhianatiku dengan menjalin hubungan dengan wanita lain di belakangku. Saat itu aku bertemu Arya. Dia sangat baik padaku. Aku berpikir bahwa aku pasti bisa melupakan Aska dan mencintai Arya. Itu sebabnya aku menerima lamaran Arya. Tapi seketika di malam pertama pernikahan kami, aku merasa tak sudi disentuh olehnya. Aku belum siap membuka hatiku untuknya. Ia menanyakan tentang perubahan sikapku yang menurutnya tiba-tiba. Aku pun menjawabnya dengan jujur saat itu. Aku tak ingin menyakiti hatinya lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi. Tapi ia malah dengan sabar menerima dan tetap berharap aku akan berubah pikiran dan bisa mencintainya. "Kamu mau kemana?" tanyanya saat melihatku bergegas dengan pakaian yang sudah rapi. "Bukan urusanmu." Aku hanya menghentikan langkahku sebentar tanpa menoleh ke arahnya sedikit pun. Sudah setahun dan hampir tiap hari aku menyikapinya dengan dingin. Pernah aku memintanya untuk menceraikanku saja, tapi ia hanya terdiam, tapi tak pernah berucap kata itu dari bibirnya. Entah hatinya terbuat dari apa. "Siska, tapi sepagi ini kamu belum sarapan, kamu mau pergi tanpa sarapan?" Mendengarnya, aku kembali menghentikan langkah. Tak tahu harus berkata apa. Aku hanya menghela nafas lalu pergi meninggalkannya. Aku pergi menemui Aska. Kami sering bertemu setahun terakhir ini. Aku tak selingkuh, hanya saja aku masih sangat mencintainya. Aku tak bisa mengendalikan diriku untuk tak berkomunikasi ataupun bertemu dengannya. Saat dulu Aska tahu bahwa aku akan menikah, sebenarnya dia menahanku. Ia meminta maaf atas kehilafannya. Ia sungguh menyesal karena telah mengkhianatiku. Tapi aku tak bisa membatalkan pernikahanku dengan Arya. Semua keluarga sudah tahu. Undangan sudah tersebar. Mana mungkin aku membiarkan keluargaku malu jika aku membatalkannya. Jadi aku terpaksa benar-benar harus menikah dengan Arya. Kulajukan mobilku dengan kecepatan sedang menuju sebuah kafe tempat Aska menungguku. Kulihat ia sudah di sana. Ia menyendiri dan melambaikan tangan saat melihatku sambil tersenyum. Aku pun tersenyum dan menghampirinya. "Kamu udah lama nunggunya ya?" "Enggak juga sih. Sini duduk, mau pesan apa? Kamu pasti belum sarapan kan?" "Tahu aja, aku minum kopi latte aja deh, sarapannya nanti aja." Aska lalu memanggil seorang pelayan dan memesan makanan dan minuman untuk kami. "Siska, aku mau tanya, tapi kamu jawab yang jujur ya." "Nanya soal apa? Kok kelihatannya serius banget sih?" Gini, kamu sebenarnya cinta sama aku nggak sih?" Ia menatapku dengan sangat serius. Gimana ya? Kayaknya tanpa aku jawab, kamu pasti sudah tahu jawabannya kan? Aku mencoba tak menjawab dengan jelas, biar ia memaknai sendiri arti hubungan kami setahun terakhir ini. "Aku yakin kamu cinta sama aku sih, tapi kenapa kamu gak pisah saja sama dia terus kita nikah?" "Gak semudah itu, Aska."
Aku sudah berjanji sama dia bahwa aku tak akan mengajukan gugatan cerai padanya. Jadi tunggu aja dia yang ceraikan aku. Terus sampai kapan seperti ini terus? Aku capek dengan hubungan yang tidak jelas seperti ini, Siska. Kamu istri orang, tapi kita saling mencintai. Sabar ya Aska, selama ini aku sudah bersikap sangat dingin padanya. Aku bahkan tak melakukan apapun sebagai seorang istri. Mungkin bentar lagi dia akan menyerah. Aku mencoba meyakinkan Aska. Ya udah deh, aku tetap akan tunggu kamu. Semoga aja usaha kamu beneran berhasil. Aku teringat saat aku berkata jujur pada Arya soal perasaanku. Aku mengatakan semua yang sejujurnya padanya bahwa aku mencintai orang lain. Awalnya ia ingin mengikhlaskan aku saat itu. Tapi setelah ia bertanya kenapa aku memutuskan hubunganku dengan Aska dan menerima pernikahan ini, ia tiba-tiba tak ingin melepaskanku dan membuatku berjanji bahwa hanya ia yang boleh menceraikan aku dan aku tak boleh mengajukan gugatan cerai padanya. Namun hingga saat ini ia tak juga meninggalkanku walau apapun yang kulakukan dengan sengaja menyakiti hatinya agar ia menyerah dan berhenti. Siska, hei Siska, kamu kok jadi melamun gitu? Aska memegang tanganku dan menggerak-gerakkannya. Enggak apa-apa kok, lagi mikir aja, aku menjawabnya dengan terbata. Jangan bilang kamu lagi mikirin si Arya itu, ucapnya dengan nada kesal. Aku lagi mikir gimana caranya kita bisa sama-sama, itu aja. Kamu tahu aku tak suka bahkan saat kamu menyebut nama Arya sekalipun, katanya lagi dengan sedikit emosi. Kasih aku waktu, aku juga nggak suka berada dalam situasi ini, tapi ini sudah terjadi dan harus kita lalui sama-sama. Entah keberapa kalinya kami membahas masalah yang tak pernah terlihat ujungnya ini. Sudah berapa kali aku meyakinkan Aska dengan kata-kata yang masih sama. Aku juga sebenarnya merasa kasihan pada Aska. Ia harus berada di posisi yang akan mencapnya sebagai perusak rumah tangga orang lain. Tapi ia tetap bertahan dan menungguku terbebas dari status sebagai seorang istri, yaitu istrinya Arya. Aku sudah memaafkannya karena mengkhianatiku dulu. Mungkin cintakulah yang terlalu besar padanya hingga aku bisa dengan mudah memaafkannya. Setelah menghabiskan waktu bersama Aska, aku pulang ke rumah untuk istirahat. Hari ini Arya sedang libur, ia pasti ada di rumah. Aku harus bicara padanya tentang keinginanku untuk berpisah. Ia harus meninggalkan aku secepatnya. Kamu dari mana? Tanya Arya saat melihatku masuk dan menutup pintu. Bertemu Aska. Jawabku jujur. Aku tak pernah menyembunyikan saat aku berkomunikasi atau bahkan bertemu Aska di belakangnya. Oh ya sudah, kamu ganti baju dulu terus makan siang. Tadi aku nggak ada kerjaan, jadi aku sekalian masak buat makan siang kita, katanya sambil menyiapkan makanan di atas meja makan. Aku menghela nafas panjang. Arya, cukup. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku capek. Aku mohon kita pisah saja. Ucapku dengan sangat kesal. Aku berlalu meninggalkannya dan masuk ke dalam kamar.